Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih buat sahabat yang masih tetap, dan bagi sahabat yang baru gabung silahkan like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung. Jangan lupa pijit lonceng notifikasinya agar setiap saat dapat menerima notifikasi, dapat menyimak video-video terbaru. Sahabat, pada jumpa kali ini berada di sekitaran wilayah Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang berada di penghujung timur Jawa Barat. Inilah Kecamatan Pasaleman. Kecamatan Pasaleman yang seperti asal usul Desa Pasaleman, mohon maaf sekali, Desa Pasaleman ini terdapat menaungi 7 desa. Diantaranya ada Desa Tonjong, ada Desa Tanjung Anom, Desa Cilengkrang Girang, Pasaleman, Cigobang, dan Cigobang Wangi. Itulah 7 desa yang dinaungi oleh Kecamatan Pasaleman, sahabat. Untuk itu sahabat, kali ini kita menyambangi sebuah desa, salah satu desa yang berada di Kecamatan Pasaleman. Inilah Desa Cigobang. Dalam penelusuran sejarah tentang Desa Cigobang, jadi kisah tentang asal mula Desa Cigobang ini sekarang ada 2 di Mekar, dari Cigobang Induk dengan Cigobang Wangi. Namun asal mula Desa Cigobang ini, sahabat, ini berasal dari awal mula perjalanan seorang tokoh bernama Pangeran Silih Asih, berawal sekitar abad ke-18, yaitu tahun 1860. Pangeran Silih Asih adalah merupakan salah seorang santri dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang mengembara ke berbagai tempat dalam rangka penyebaran Islam, termasuk singgah di Kecamatan Pasaleman dahulu. Ini dahulu sebelum ada Pasaleman, Pangeran Silih Asih ini mengembara sampai ke daerah sini. Dalam pengembaraannya, Pangeran Silih Asih membutuhkan lauk, dan kebetulan ada di sebuah sungai yang dinamakan Sungai Cisanggarung. Di situ diketemukanlah seekor ikan gabus yang berwarna putih itu. Kemudian Pangeran Silih Asih ini mengejar ikan gabus, namun ternyata tidak bisa ditangkapnya ikan gabus itu. Dan suatu saat bertemu lagi ikan gabus itu. Saking kesalnya, akhirnya Pangeran Silih Asih ini menebaskan gobangnya. Gobang itu adalah pedang panjang, di kita namanya gobang. Jadi pedang panjang itu disabatkan kepada ikan gabus itu sampai terpotong menjadi 3. Dan inilah sasakala ya. Jadi sasakala ini wallahu alam, ini sejarah atau sasakala, jadi dibumbui mungkin bisa jadi juga, tapi inilah sasakala awal mula Desa Cigobang. Setelah ikan gabus itu ditebas menjadi 3, kemudian bagian kepalanya ini sampai ke daerah berubah wujud menjadi sebuah pohon bernama pohon lo, yang sekarang berada di desa, dahulu bernama Pulau Madenda, sekarang ada di Desa Losari. Ya, makanya dahulu Pulau Madenda ini yang sekarang Losari namanya dulu Pulau Madenda. Nah, kepala ikan gabus ini menjadi sebuah pohon lo, dan di sana ada pohon sari, makanya kemudian digabungkan menjadi Losari. Dahulu namanya Madenda, sekarang menjadi Losari. Sedangkan badannya ini konon katanya menurut cerita
badan ikan gabus itu berubah menjadi seekor buaya buntung yang kemudian menjadi penghuni sebuah kedung yang dinamakan Kedung Reong yang berada di sekitaran Sungai Cisanggarung itu. Sedangkan ekornya konon katanya terlempar sampai ke daerah Legok sana. Jadi itulah sahabat, saking kesalnya Pangeran Sili Asih ini kemudian pedangnya itu, gobangnya itu dibuang pada sebuah hutan yang dinamakan hutan Jumbleng namanya ya. Dulu ada hutan Jumbleng sekitaran Cisanggarung situ, makanya sekarang ada yang dinamakan Dukuh Jumbleng. Nah, ini awal mula berdirinya desa Cigobang ini bermula dari hutan Jumbleng yang kemudian menjadi pedukuhan bernama Dukuh Jumbleng, kemudian menjadi desa Cigobang. Nah, setelah Pangeran Sili Asih membuang gobangnya ke hutan Jumbleng, kemudian Pangeran Sili Asih memerintahkan kepada anak buahnya bernama Ki Bagus Angke dan Ki Gedeng Rangga untuk mencari gobang atau pedang panjang yang dibuang miliknya. Kemudian Ki Bagus Angke melaksanakan tugas dengan Ki Gedeng Rangga membabat hutan Jumbleng yang kemudian dapat diketemukan gobang milik Pangeran Sili Asih ini, dan hutan Jumbleng ini kemudian menjadi sebuah dukuh, dan dukuh itu sekarang namanya Dukuh Jumbleng. Untuk mengenang perjalanan kisah Pangeran Sili Asih ini, maka Dukuh Jumbleng ini kemudian menjadi sebuah desa yang dinamakan Desa Cigobang ya sahabat. Makanya di Desa Cigobang ini ada simbol sebuah pedang panjang yang dinamakan gobang. Ini kita lihat sekarang. Nah, ini kita lihat yang dicengkram oleh seekor burung Garuda ini adalah sebuah pedang panjang yang dinamakan gobang. Nah, lihat nih sahabat, kita sekarang inilah kantor Kuwu Cigobang Wangi, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Dan seperti kita nampak di layar ini ada sebuah monumen, yaitu seekor Garuda yang mencengkram sebuah pedang. Inilah yang dinamakan dengan gobang. Inilah dia kisah tentang Desa Cigobang. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.